Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki rukun yang ketiga, yaitu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri pada solat fardu. Oleh karena berdiri ini adalah rukun solat pada solat wajib, baik itu solat nadar atau solat i'adah atau solat bocah. Meski bocah belum wajib, tapi rupanya gambarannya adalah gambaran solat wajib, maka biar kata bocah belum wajib, tetap solat 5 waktunya wajib berdiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau enggak kuat berdiri? Oleh karena berdiri ini diwajibkan jika mampu berdiri. Nah, malam hari ini kajian kita memasuki orang yang tidak mampu diri. Islam datang di tengah-tengah umat untuk memudahkan. Tidak ada ajaran Islam yang menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk Anda, tidak menghendaki kesulitan. Maka Allah nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban tugas kepada satu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Bagaimana kalau tidak mampu berdiri? Maka diatur di dalam Islam cara ibadah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya, kata beliau, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan Anda umatku dengan satu perintah, maka kerjakan yang mampu saja, semampu Anda. Karena itu bagaimana kalau kita enggak bisa diri karena kita ada kesulitan? Kata kitab kita, wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun salatun qaidan. Diizinkan, dibolehkan oleh agama bagi orang yang tidak mampu berdiri, sulit untuk diri, boleh solatnya sambil duduk dan ganjaran tidak berkurang barang sedikit pun. Sebab yang membuat dia lemah Allah, dia tidak bisa diri secara hakikat Allah. Maka karena bukan upaya dia, maka ganjaran tidak dipotong. Karena itu Nabi menyampaikan dalam hadisnya, wa innama likulli mri'in manawah. Tidaklah Nabi menyatakan wa innama likulli mri'in ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh sesuai kerjanya, tidak, tapi sesuai niatnya. Yang duduk ini dia niat dalam hati, kalaulah dia kuat dia bakalan berdiri. Niatnya itu dinilai oleh agama. Sama seperti pegawai negeri hari libur, enggak dipotong gajinya. Kenapa? Dia niat mau masuk, walaupun masih diuji juga ini niatnya. Begitu. Maka gajinya dengan tanggal merah enggak dipotong. Kenapa? Karena niat mau masuk, bukan mau dia. Maka tidak dipotong ganjarannya orang yang sholat sambil diri. Adapun hadis sambil duduk. Adapun hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal
Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kata Nabi, siapa orang solat sambil diri, itu gede ganjarannya, lebih afdal. Tapi siapa orang solat sambil duduk, ganjarannya dipotong separuh dari yang ganjaran berdiri. Siapa solat sambil tidur miring, maka ganjarannya separuh daripada orang duduk. Maknanya dipotong 75%. Ini hadis, kata para ulama, maknanya solat sunnah sambil duduk padahal dia kuat berdiri. Adapun materi kita, karena lemah, boleh saja orang solat sambil duduk karena dia lemah, dan ganjaran tidak dipotong barang sedikit pun. Apa arti syaqqa alaihi qiyamun? Apa gambaran masyaqqah berdiri? Di sini dijelaskan bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun bihaitsu la tahtamilu adatan. Arti kesulitan berdiri itu, kita ketika berdiri mengalami kepayahan yang luar biasa. Kalaulah kita paksa solat kita sambil berdiri. Cuman kesulitan yang luar biasa itu standarnya bagaimana? Karena ini harus ada parameternya. Pokoknya sulit aja. Ini sulit, ini bagaimana? Berat aja. Berat ini bagaimana? Karena berat menurut si ini belum tentu berat menurut si ini. Begitu. Maka pakar madhab Syafi'i, Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, guru daripada Imam Ghazali, di dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, satu kitab fikih besar dalam madhab Syafi'i, hampir 32 jilidan itu kitab. Kata beliau, wa dhabatahal imamu bi antakuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu. Imam Haramain memberikan catatan keterangan supaya bisa mengukur sebuah parameter berat dan sulit berdiri. Kata Imam Haramain, bila kalau berdiri khusyuknya enggak ada, udah puyeng kemana-mana kalau diri, mikirin kaki aja. Mungkin karena habis jalan yang lama, dia khawatir jadi enggak mikirin solat, mikirin dia diri aja, solatnya enggak kepikiran. Inilah yang disebut masyaqqah syadidah, kesulitan yang berat. Maka orang yang kaya begitu, kata Imamul Haramain, udah solatnya sambil duduk aja, karena tidak mungkin untuk dia berdiri. Kalaulah dia kakinya sakit, kalau dia diri tambah parah penyakitnya. Begitu kata dokter. Ini namanya masyaqqah syadidah, kesulitan yang berat, kesulitan yang berat. Begitu. Ini boleh dia mengerjakan solat sambil dia duduk, sambil dia duduk. Begitu. Sebab hilangnya kekhusyuan itu bila kita terganggu dengan berat sekali. Ini bisa enggak khusyuk, kakinya pegel habis jalan berkilo-kilo. Itu orang solat lama banget baca suratnya, mana kahfi lagi, kakinya udah goyang-goyang kayak udah di Cianjur aja, udah gempa. Begitu, kita doain itu yang kena musibah di Cianjur, mudah-mudahan yang rumahnya roboh Allah berikan solusi untuk bisa dibetulkan kembali.
Yang sakit Allah kasih sembuh, yang wafat daripada saudara kita muslimin mudah-mudahan dicatat sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kakinya udah goyang-goyang saudara. Yang kayak begini nggak mikirin dia sholat baca imam apa, dia pikirin kaki aja. Yang kayak begini disebut masyaqqah syadidah, kesulitan yang berat. Contoh kayak orang naik kapal laut, naik bot, naik kapal laut, itu kalaulah dia diri pusing dengan ombak ini, goyang-goyang ini. Kalau kayak begitu, dah anda sholatnya zuhur, anda usah diri sambil duduk saja, sambil duduk saja, karena sulit untuk diri. Begitu juga orang yang beser nih macam-macam, beser buang angin, dikit-dikit dud, dikit-dikit dud. Ini susah. Kalau diri lolos mulu ini. Kayak pentilnya ini kurang rapi pentilnya. Tapi kalaulah sambil duduk ketekan, enggak ada yang keluar anginnya. Kalau sambil duduk enggak keluar angin. Tapi kalau diri udah pret aja, diri pret. Kalau duduk enggak. Yang kayak begini kategorinya masyaqqah syadidah. Bolehlah dia sholat sambil duduk, sambil duduk. Begitu juga orang yang matanya habis operasi katarak. Kata dokter, kalau anda diri lama bahaya, ndak sembuh-sembuh ini, kata dokter yang terpercaya. Jadi anda sholatnya duduk aja, baik. Ini orang sholatnya sambil duduk. Pokoknya bila ketemu dengan masyaqqah syadidah begitu, baik hissi maupun syar'i, maka agama tidak paksa untuk mengerjakan sholat sambil berdiri. Akan tetapi diizinkan oleh agama untuk sholat sambil duduk, begitu, sambil duduk. Bagaimana kalau kemudian kita mampu? Kalaulah sholat saya di masjid sambil duduk, kalau di rumah maklum kakinya udah mulai kotek-kotek. Kenapa nih? Ya begitu dah. Osteoporosis. Ini kalau di rumah ambil diri bisa, karena nggak jalan jauh. Di rumah anda biar diri, karena diri wajib. Begitu. Di masjid benda wajib, diri wajib. Begitu. Jaga itu diri. Ini sholat. Berdiri ini hubungannya madzat sholat. Atau kalau saya kuatnya 2 rakaat doang berdiri, habis itu udah payah dah, kakinya goyang-goyang, yang 2 rakaat lagi, yang 2 rakaat diri, yang 2 rakaat duduk. Pokoknya wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan satu perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan, kerjakan semampu anda. Yang mampu-mampu saja. Karena Islam ini agama yang datang dengan misi rahmatan lil alamin. Si sehat kudu salat, si sakit kudu salat. Cuman diajarin seluruhnya cara-cara salatnya. Bagaimana cara salat si sehat, bagaimana cara salat si sakit. Ini diatur oleh agama, cara-cara dia salatnya. Pertanyaannya,
Bagaimana orang yang sholat sambil duduk rukuknya? Karena nanti di depan habis ngomongin baca Fatihah, rukun sholat berikutnya ruku. Ini diatur. Rukuknya orang yang sambil duduk bakal beda dengan ruku orang yang normalnya orang sambil diri. Maka kata Fathul Mu'in, wa yanhani al-qa'idu lirruku'i bihaisu tuhadhi jabhatuhu ma quddama rukbatayhi. Orang yang sholatnya sambil duduk, cara rukuknya kudu benar supaya rukuknya sah adanya. Bagaimana rukuknya? Rukuknya dia punya wajah ngelewatin lutut. Itu minimal ruku bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Maka dia punya wajah kudu lewat daripada lututnya dia. Andai ada air mata netes enggak kena lutut, itu jadi rukuknya dia dinilai oleh agama, tapi tidak sempurna. Namanya aqallur ruku' lil qa'id, minimal ruku bagi orang yang sholat sambil duduk. Adapun kalau pengen sempurna, orang yang sholatnya sambil duduk, dia punya ruku, wajah dia kudu lempeng dengan tempat yang bakal disujudi dia. Wajahnya kudu lempeng dengan tempat di mana bakal ditempelin wajah buat sujud. Disitulah sempurna posisi dia ruku ketika sholat dia sambil duduk. Saya mau kasih contoh agar supaya saudara faham, karena sudah sunnatullah kita nggak muda terus. Bisa juga andai pun kita panjang umur ngalamin tua kita, begitupun atau ngalamin sakit yang kita tidak mungkin untuk berdiri, maka ndak boleh sholat kita ngarang-ngarang nyontoh-nyontoh orang dari rumah kuat manggul bangku sampai masjid duduk. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu. Ini namanya ngarang-ngarang. Dari rumah kuat manggul-manggul bangku sampai masjid duduk. Begitu. Nah ini nih kita biar benar. Bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, supayalah mengikuti tuntunan dan aturan apa yang diajar oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begini saudara doa rukuknya. Kalau saudara sholat sambil duduk, ini kan sambil duduk, duduknya yang bagus iftiras, duduk tasawuf awal dah, iftiras, duduk. Ini ruku begini doang jadi. Anggap deh nih, kufuan ahad kan udah selesai tuh, baca Fatihah, baca surat, benar. Kita kan ruku nih, Allah, ini ruku nih, tuh begini doang jadi. Wajah kita lewatin lutut, tapi kurang sempurna. Kalau begini minimal, kalau begini enggak jadi, namanya enggak membungkuk karena masih di sini lewatin dikit, baru disebut membungkuk. Tapi ini kurang sempurna. Kalau pengen sempurna rukunya begini, ini sujud nih, saya contohin sujud di sini, maka rukunya begini. Nih, kufuan ahad, Allah. Tuh rukunya diangkat pantatnya, tuh. Jadi enggak duduk tuh, enggak nempel, rada tegak dikit. Ini namanya lempeng sama tempat sujud. Ini baru sempurna.
Kalau begini doang nih, nggak ngangkat ininya. Apa ini? Paha bawah. Paha bawahnya nggak diangkat. Kurang gede ganjaran. Yang gede diangkat. Lempeng sama tempat sujud. Subhanallahil adzim wa bihamdihi 3 kali biasa. Itu ruku orang yang sholat itu. Jadi enggak bolehlah kita orang ngarang-ngarang di dalam ibadah. Ada tata dan aturan yang diatur oleh agama di dalam kita ibadah kepada Allah. Diatur biar kita benar adanya. Jadi minimal ruku bagi orang yang sholatnya enggak mampu berdiri, kudu membungkuk dengan ukuran kita punya jidat di depan kita punya lutut. Ini namanya minimal ruku bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Adapun agar supaya sempurna rukuknya orang yang sholat sambil duduk, apakah sholat wajib karena nggak mampu, ataukah sholat sunat? Walaupun mampu, karena sholat sunat boleh sambil duduk. Kayak begitu. Kalau pengen sempurna, kudu lurus jidat kita, antuhadhiya jabhatuhu maudhi'a sujudihi. Jadi akmalur ruku lil qa'id, akmalur ruku lil qa'id antuhadhiya jabhatuhu maudhi'a sujudihi. Paling sempurnanya ruku bagi orang yang sholatnya sambil duduk, kudu berjurusan jidatnya di tempat sujudnya dia. Kudu lempeng di tempat yang bakal dia sujudin, yang bakal dia tempelin jidatnya. Itulah sempurna bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Diatur oleh agama, enggak boleh kita sholat semau kita. Ada tata dan ada aturan yang diatur oleh agama terkait dengan sholat yang kita kerjakan. Adapun berdiri seperti uraian yang lalu, yang namanya diri semampu kita. Kalau kita mampu emang berdiri tegak, ya berdiri tegak. Kalaulah kita sudah senja, udah tua, bongkok, dia punya badan, begitu. Kata orang, tuh ruku apa diri? Ya, itu menghina namanya. Emang dia dirinya segitu, maka dia diri dengan begitu tuh. Berdiri, berdiri, yang kayak begitu tuh, berdiri. Begitu, biar kita orang nggak bongkok, tuanya rajin-rajin baca Quran, biar kata sa'ain, tahu sa'ain, sehalaman lah, baca saban hari ya, saban hari aja. Begitu, biar kita nggak ngalamin pikun, nggak ngalamin bongkok. Begitu bongkok, begitu harus rajin-rajin, kayak begitu. Begitu, kalau buah-buahan ya buah naga, bukan bau naga, beda. Buah naga itu begitu, yang merah itu bagus untuk ngelempengin tulang. Itu begitu di dalam ilmu kesehatan. Ya kalau kita udah bongkok bisanya segitu, ya itulah dia diri. Rukunya turunin dikit, tapi nggak bisa lagi. Emang segitu, ya udah segitu dah. Begitu bagi dia. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Emang mampunya segitu. Mau bagaimana? Kita nggak bisa paksa. Begitulah. Inilah Islam. Agama yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling enak, mengenakan, mudah, murah, tapi bukan murahan. Inilah ajaran yang sangat menarik, diatur oleh agama dengan cara-cara
yang benar. Bagaimana kalau kita nggak mampu diri, pindah ke yang dekat, yaitu duduk, karena yang duduk yang dekat daripada tidur miring, terlentang dan seterusnya. Inilah yang dia mampu, maka seperti ini dia punya solatnya. Wes segini aja, saya nggak mau banyak-banyak, buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin silahkan dari materi ini atau di luarnya sebelum doa. Wallahu a'lam.